Topik kali ini tentang suhu dan kalor untuk seri yang ketiga, di mana dalam soal nanti kita akan jumpai tentang muai panjang, muai luas, muai volume, konduksi, konveksi, radiasi, dan asas Planck. Untuk soal yang pertama, pada suhu 30 derajat Celcius, panjang batak 10 meter. Jika koefisien muai panjangnya adalah 11 kali 10 × 6 per derajat Celcius, maka panjang batang pada suhu 130 derajat Celcius berapa meter? Jadi gambarnya seperti ini suhu awalnya 30, kemudian setelah dinaikkan suhunya menjadi 300, pertambahan panjangnya delta L. Delta L di pertambahan panjang. Maka panjang batangnya berapa? Dari soal diketahui L0 nya 10 meter, delta T nya itu berarti 130 dikurangi 30 100. Koefisien muai panjangnya alfa 11 kali 10 × 6, ditanyakan L nya. Maka kita jawab delta L itu adalah L0 kali alfa kali delta T, berarti L0 nya 10 kali 11 10 × 6 kali 100, dapatkan hasilnya 0,011 meter. Maka panjangnya sekarang adalah L0 ditambah delta L, sehingga diperoleh 10 tambah 0,011, dapatkan hasilnya adalah 10,011 meter. Berarti jawaban yang benar adalah E. Soal berikut, pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah plat besi luasnya 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjangnya adalah 0,00012 per derajat Celcius, maka luas plat besi tersebut berapa meter persegi? Diketahui dari soal, mula-mula luasnya A0 10 meter persegi, suhu awalnya 30 derajat, suhu akhirnya 90, berarti delta T 90 dikurangi 30 berarti 60 derajat. Alfanya adalah 0,00012 per derajat Celcius. Karena luas berarti koefisien muai luasnya beta itu 2 kali alfa, 2 kali dari 0,0012, dapatkan 0,0024 per derajat Celcius. Tanyakan luasnya setelah suhunya menjadi 90. Maka A sama dengan A0 dikalikan 1 plus beta kali delta T, berarti 10 dikalikan 1 ditambah 0,0024 kali 60. Maka didapatkan 10 kali 1 plus 0,00144, didapatkan 10 kali 1,00144, dapatkan 10,0144. Berarti jawaban yang benar adalah A. Soal berikut, sebuah bejana kaca, koefisien muai panjangnya adalah 9 kali 10 × 6 per derajat Celcius. Pada suhu 0 derajat Celcius diisi penuh dengan 50 cm3 raksa, di mana koefisien muai volumenya gamma adalah 18 kali 10 × 5 per derajat Celcius. Raksa yang tumpah dari bejana jika suhu bejana dinaikkan menjadi 40 derajat Celcius itu berapa cm3? Oke, dari data di atas diketahui bahwa volume mula-mula V0 50 cm3, delta T nya adalah 40 dikurangi 0 berarti 40. Bejana itu punya koefisien panjangnya 9 kali 10 × 6, berarti koefisien volumenya adalah 3 kali alfa, berarti 3 kali 9 10 × 6, berarti dapatkan 2,7 kali 10 × 5. Raksa itu punya koefisien muai volumenya adalah 18 kali 10 × 5. Ditanyakan raksa yang tumpah delta V. Oke, kita hitung
bahwa delta V adalah V0 dikalikan selisih antara koefisien muai raksa, koefisien muai volume raksa dikurangi koefisien muai bejana kali delta T. Berarti 50 dikalikan 18/4 min 5 dikurangi 2,7 10/4 min 5 kali 40. Maka dapatkan 200 kali 15,3 kali 10/4 min 5. Maka delta V nya ketemu 30,6 kali 10/4 min 3 atau 0,0306 cm3. Maka hasilnya adalah 30,6 kali 10 pangkat min 3 cm3. Jawaban yang betul adalah soal berikut. Panci pemanas terbuat dari bahan tertentu mempunyai luas permukaan yang bersentuhan dengan air 200 cm persegi. Jika suhu panci tersebut 90 derajat Celcius dan suhu airnya 80 derajat Celcius dan menghasilkan jumlah kalor yang dipindahkan secara konveksi pada permukaan per sekonnya adalah 0,8 Joule per sekon, maka besar nilai koefisien konveksi bahan tersebut berapa? Oke, dari soal di atas dapatkan hanya 200 cm persegi atau 0,02 meter persegi. Delta T nya berarti 90 kurangi 80, 10. Q per T nya adalah 0,8 Joule per sekon atau 0,8 volt. Ditanyakan berapa koefisien konveksi. Maka dari ini dapatkan rumus Q per T adalah H kali A kali delta T, berarti 0,8 kali H, A-nya 0,02, delta T-nya 10. Maka dapatkan 0,8 sama dengan H kali 0,2, berarti H-nya 0,2, 0,8 bagi 0,2 didapatkan 4 watt per meter persegi Kelvin. Jawabannya adalah A. Soal berikut, jika sebuah bola memiliki jari-jari 20 cm dan memiliki suhu 227 derajat Celcius, kemudian bola tersebut diletakkan di sebuah ruangan yang suhunya 27 derajat Celcius. Jika emisivitas bola E sama dengan 1, besar energi radiasi yang mungkin hilang tiap detiknya dari bola tersebut berapa? Ini suhunya, pusatnya di sini 27 derajat Celcius, di sini 227 derajat Celcius. Di sini daya panjangnya P1, ini P2. Dari soal diketahui R-nya 20 cm atau 0,2 meter, T1-nya berarti 227 tambah 273 500 Kelvin. T2-nya 27 tambah 273 300 Kelvin. Emisivitasnya sempurna berarti 1, tetapan Boltzmann 5,67 10/8. Ditanya energi yang hilang tiap detiknya. Kita hitung bahwa luasnya adalah 4 PR kuadrat, berarti 4 kali 3,14 kali 0,2 kuadrat dapatkan 0,5 meter persegi. Berarti P2 dikurangi P1, berarti P-nya yang hilang itu delta P, atau P-nya itu selisih antara P1 kurangi P2. Berarti E to T1 pangkat 4 kali A dikurangi E to T2 pangkat 4 dikalikan A. Atau bisa E kali to dikalikan T1 pangkat 4 min T2 pangkat 4 kali luasnya A. Data yang kita masukkan 1 kali 5,67 10/8, 500 pangkat 4 dikurangi 300 pangkat 4 dikalikan setengah. Maka di sini dapatkan 5,67 10 pangkat min 8, ini 625 kali 10 pangkat 8 dikurangi 81 kali 10 8 dikalikan 0,5. Maka hasilnya ini 10/8 plus 10/min 8 min berarti hilang, berarti 5,67 kali 544 kali setengah didapatkan 1542,24 watt. Berarti jawaban yang benar adalah A. Soal berikut, gambar di bawah ini adalah benda hitam sempurna yang meradiasikan kalor. Perbandingan energi yang diradiasikan antara benda A dan benda B tiap detik berapa? Ini luasnya
2 cm persegi, suhunya 100. Ini 1 cm persegi, suhunya 100. Maka diketahui dari soal, benda 1 luasnya A1 2 cm persegi, suhunya T1 100 Kelvin. Benda 2 luasnya A2 1 cm persegi, suhunya T2 100 Kelvin. Maka perbandingan daya pancar P1 banding P2 berapa? Oke, kita lihat bahwa P1 adalah A1 kali E kali Tau kali T1 pangkat 4. P2 ada A2 kali E kali Tau kali T pangkat 2 pangkat 4. T2 pangkat 4. Kalau saya bandingkan, berarti saya bandingkan, angkanya saya masukkan 2 kali E kali Tau kali 100 pangkat 4. Ini berarti luasnya 1 kali E kali Tau 100 pangkat 4. Berarti ada faktor yang bisa saya hilangkan, ya ini. Maka P1 banding P2 itu adalah 2 banding 1. Jawaban yang benar adalah D. Es masanya 100 gram bersuhu 0 derajat Celcius dicampur dengan air bersuhu 40 derajat Celcius. Ternyata es melebur seluruhnya. Bila suhu campuran es dengan air 20 derajat Celcius, jika kalori lebur es 80 kalori per gram, kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, massa air tersebut berapa? Diketahui di soal es masanya 10 gram, suhunya 0, kalori leburnya 80. Kemudian air masanya ditanyakan, suhunya 40, kalau jenisnya 1. Ditanyakan massa airnya berapa. Oke, maka dari sini kita lihat prosesnya. Pada saat dicampur, es itu mencair, kemudian air itu naik suhunya. Ya, sedangkan air yang suhunya tinggi, kemudian karena terjadi kontak termal, suhunya turun menjadi 20 derajat. Kalornya yang dilepas adalah Q2. Maka dari diagram ini kita dapatkan bahwa kalor es sama dengan kalor air. Nah, dari sini kita dapatkan kalor esnya itu Q1 tambah Q2, kalor airnya adalah Qa. Kita masukkan datanya, massa es kali kalori lebur ditambah massa es kali kalori jenisnya, ini sudah berubah menjadi air, kali delta T sama dengan massa air kali kalori jenis air kali delta T. Data kita masukkan 10 kali 80 ditambah 10 kali 1, delta T nya 20 min 0. Sedangkan ini berarti massa airnya dikalikan kalori jenisnya 1, suhunya 40 turun menjadi 20, berarti 40 min 20. Maka hasilnya adalah 800 ditambah 200 sama dengan 20 massa air. Berarti hasilnya adalah 20 massa air sama dengan 1000, maka massa airnya 1000 dibagi 20 adalah 50 gram. Soal berikut. 2 batang P dan Q dengan ukuran yang sama tetapi jenis logamnya berbeda disambung seperti gambar. Jika koefisien termal P 2 kali koefisien termal Q, maka suhu pada bidang batas P dan Q berapa? Diketahui bahwa koefisien P itu 2 kali K, suhunya 210. Kemudian untuk logam Q, koefisiennya adalah K, suhunya adalah 60. Ditanyakan suhu sambungannya, suhu di sini suhunya 240, ini suhunya 60. Maka di sini kontak termis suhunya sama. Maka H sama dengan K kali A kali delta T per D. Hantaran kalor P sama dengan hantaran kalor I pada bidang sambung ini. Kita masukkan rumusnya, bahwa untuk P berarti koefisien konduksinya adalah 2K, untuk Q sama dengan K, ini luasnya sama, panjangnya sama. Kemudian
kita masukkan datanya kemari. Ini hilang, A-nya sama, hilang. Kemudian yang sama D-nya hilang. Maka persamaannya menjadi 2 delta TP sama dengan delta TG. Kita masukkan 2 kali 210 min T sama dengan T min 60. Ya, ini suhunya lebih tinggi, berarti ini dikurangi ini. Kalau ini tinggi dikurangi rendah, berarti 210 kurangi T. Maka dapatkan 420 min 2T sama T min 60, 3T sama dengan 480, maka T-nya ketemu 160. Jawaban yang benar adalah C. Sampai di sini pembahasan kita.